Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mengucapkan terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini kembali lagi dari Tawis Jaya. Pesan buat ngopi Min. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. DJ Kiwil. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subscribe-nya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4562-4564. Mereka bisa mati, dan mereka akan mati selamanya, tetapi jika jiwanya dikendalikan oleh Dev, maka itu akan merepotkan, maka itu bukan pertanyaan apakah mereka akan mati atau tidak. Dev dapat menyiksa mereka sepanjang waktu, membuat hidup mereka lebih buruk dari kematian. Apa yang akan kamu lakukan? Zhang Tua berteriak pada Dev dengan sangat marah. Aku hanya ingin kamu membawaku ke kota binatang untuk melihat, itu tidak berarti apa-apa lagi. Dev berkata, tidak mungkin, jika kami membawamu ke kota binatang dan penguasa kota mengetahuinya, keluarga kami tidak akan hidup lagi dan akan musnah. Zhang Tua berkata dengan sangat tegas. Bagaimana bisa diketahui? Lagi pula saya juga memiliki aura binatang pada diri saya, yang dapat sepenuhnya diintegrasikan ke dalam diri saya. Jika kamu tidak setuju, maka aku hanya bisa membakar jiwamu dengan api setiap hari, sehingga kamu akan hidup dalam kesakitan setiap hari. Dev berkata tanpa daya. Tidak, tidak. Pria tua berjubah hijau itu panik dan buru-buru memohon pada Dev, lalu berkata kepada orang Tibet tua itu, Zhang Tua, berjanjilah padanya, kota binatang kita sangat besar, masih banyak kultivator biasa di sekitar, dan kita tidak akan ketahuan. Zhang Tua, biarkan aku berjanji padanya. Jika tidak berhasil, kami hanya mengusirnya dari kota dan membiarkannya masuk ke kota sendirian. Saudara Lu juga sedikit panik, dan berkata kepada Zhang Tua itu. Zhang Tua melihat mereka berdua, dan akhirnya ragu sejenak dan berkata, baiklah. Kami dapat membawa Anda ke kota, tetapi kami hanya dapat membawa Anda ke kota. Pada saat itu, kita akan berpisah dan tidak ada yang mengenal siapapun. Selain itu, kota binatang memiliki aturan yang ketat. Jangan berharap untuk menggunakan kekuatan di kota binatang. Tim penegak hukum di kota binatang akan menangkap Anda saat itu. Tidak masalah. Dev mengangguk. Dev hanya ingin tahu bagaimana jalan menuju ke kota binatang sekarang. Mengenai masalah pergi ke kota binatang, itu semua ada di belakangnya. Melihat Dev setuju, Zhang Tua melompat dengan enggan, dan kemudian beberapa orang terbang ke depan. Saya tidak tahu sudah berapa lama, Dev selalu merasa bahwa pemandangan di sekitarnya tidak berubah, mereka sepertinya tetap di tempatnya sepanjang waktu. Kalian tidak mempermainkanku, kan? Kenapa kita tidak bergerak sama sekali? Dev berkata dengan marah. Jangan marah, kita sudah mendekati kota binatang, hanya saja kamu tidak menyadarinya. Pria tua berjubah hijau buru-buru menjelaskan. Kemudian dia mengedipkan mata dan memberi isyarat kepada Dev untuk melihat Zhang Tua itu. Dev memandang mata pria tua berjubah hijau itu, lalu ke arah Zhang Tua, dan menemukan bahwa Zhang Tua itu memiliki sesuatu di tangannya, yang mirip dengan kompas. Ada juga petunjuk di dalamnya yang terus-menerus bergetar, dan Zhang Tua telah mengikuti arah petunjuk itu. Kita selalu berada dalam ilusi sekarang, dan hanya benda di tangan Zhang Tua itu yang dapat mengeluarkan kita. Tanpa benda itu, bahkan orang-orang di kota binatang tidak dapat dipisahkan dari lingkup kota binatang. Benda itu diperoleh dari rumah penguasa kota dengan harga yang mahal untuk Sunflower, jika tidak, mustahil bagi kami bertiga untuk mengeluarkannya. Pria tua berjubah hijau itu berbisik kepada Dev dan berkata. Dia sengaja menyenangkan Dev, dan bisa terlihat bahwa dia sangat takut mati. Dev mengangguk dan mengikuti mereka bertiga untuk jangka waktu yang lama. Segera, semburan cahaya putih melintas di depan mata Dev, dan kemudian sebuah kota besar muncul di depannya. Melihat kota di depannya, Dev sedikit terkejut. Dia juga telah melihat banyak kota di dunia surga dan manusia, bahkan kota kekaisaran dinasti Xiao, Dev telah masuk berkali-kali. Tapi kota di depannya berkali-kali lebih besar dari kota manapun yang pernah dia lihat. Dan di sekitar kota, ada banyak desa dan kota, besar dan kecil. Ini seperti kerajaan kecil di sini. Kota besar ini diperkirakan mampu menampung ratusan ribu biksu. Sulit dibayangkan. Ini adalah kota binatang, jadi kamu bisa melakukannya sendiri. Zhang Tua menatap Dev dan berkata. Dev mengangguk, lalu memberi isyarat dan mengembalikan jiwa mereka bertiga satu sama lain.
Setelah mendapatkan kembali jiwa, mereka bertiga menghilang dalam sekejap, tidak mau tinggal bersama Dev bahkan selama 1 menit. Mereka bertiga berjalan kembali, dan Dev menatap kota binatang di depannya. Kota binatang besar itu seperti mulut berdarah, terbentang mendatar di atas bumi yang luas. Dev mendekati kota binatang, tetapi ketika dia masih agak jauh dari kota binatang, tiba-tiba ada gelombang aura, dan kemudian tubuh Dev jatuh dengan cepat. Dev tiba-tiba sedikit panik, dan tidak mengerti alasannya. Aura di tubuhnya sepertinya terhalang oleh sesuatu, menyebabkan tubuhnya mulai jatuh. Meskipun tidak ada perlindungan spiritual, tubuh Dev tidak akan bermasalah jika jatuh ke tanah. Bagaimanapun, tubuh Dev sekarang sangat kuat sehingga kebal. Tetapi jika Anda jatuh seperti ini, akan sangat memalukan, seperti seekor anjing yang makan kotoran. Terbang tidak diperbolehkan dalam jarak 100 mil dari kota binatang, dan kalian tidak tahu jarak dari titik pengamatan. Jika Anda membobol jarak 100 mil untuk terbang, tim penegak hukum akan ada di sini. Saat Dev terjatuh, seorang gadis berbaju merah dengan pedang di tangannya berkata kepada Dev. Dev melihat gadis itu tidak jauh dari dirinya dan turun dari udara. Dan ada biksu lain, semuanya turun ke tanah pada jarak yang sama. Sepertinya hanya Dev sendiri yang terpaksa jatuh. Saya hanya sedang memikirkan sesuatu, dan tidak memperhatikan. Dev buru-buru menjelaskan. Dia benar-benar takut orang-orang ini akan meragukan identitasnya, mengetahui bahwa dia sama sekali bukan dari kota binatang. Lagi pula, tidak mungkin orang-orang di kota binatang bahkan tidak mengetahui aturan kota binatang. Setelah turun ke tanah, banyak biksu berjalan menuju kota binatang. Ketika Dev melihat orang-orang ini, kebanyakan dari mereka adalah biksu di alam kesengsaraan transendensi, dan tingkat terendah adalah gadis yang baru saja berbicara dengannya, biksu tingkat 3 di alam kesengsaraan transendensi. Lihat, levelmu tidak rendah, jadi kamu harus lebih memperhatikan di masa depan. Jika Anda ditangkap oleh tim penegak hukum, Anda harus mengupasnya jika tidak mati. Gadis itu mengingatkan Dev. Terima kasih atas pengingatanmu, aku akan lebih memperhatikan. Dev tersenyum sedikit. Apa yang kamu lakukan di kota binatang? Apakah Anda ingin mengunjungi kerabat dan teman, atau ingin menjual barang? Gadis itu bertanya pada Dev. Dev berpikir sejenak, lalu berkata, saya akan menjual barang, bagaimana dengan Anda? Saya juga pergi untuk menjual barang, dan selain itu, saya pergi untuk menemui saudara laki-laki saya. Kakakku ditangkap dan dipenjara oleh tim penegak hukum, dan butuh waktu 100 tahun untuk dibebaskan. Gadis itu berkata. Mungkin memikirkan kakaknya, ekspresi gadis itu menjadi sedikit tertekan. Dev hanya melirik gadis itu dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi berjalan lurus menuju kota binatang. Dev bukan biksu dari kota binatang, jadi dia tidak ingin banyak bicara. Lagi pula, jika Anda bicara terlalu banyak, Anda akan ketahuan. Jika seseorang mengetahui identitas Anda, itu akan merepotkan. Ketika gadis itu melihat Dev diam, dia dengan cepat mengejarnya, apa yang akan kamu jual di kota binatang? Sekarang rumput peri di kota binatang tidak bisa dijual dengan harga itu. Saya beruntung kali ini dan mendapat sedikit batu roh peri. Saya mendengar bahwa itu sangat berharga di kota binatang. Seperti yang dikatakan gadis itu, dia mengeluarkan batu roh peri seukuran kepalan tangan dari tas penyimpanannya. Dev meliriknya dan berhenti dalam sekejap. Dev dengan hati-hati melihat spirit ore di tangan gadis itu, dan kemudian bertanya, bisakah batu roh peri diperdagangkan di kota binatang? Tentu saja, ini adalah batu roh peri. Ini sangat berharga di kota binatang. Banyak dari mereka yang diperjualbelikan. Saya mendengar bahwa penguasa kota memerintahkan untuk dibeli. Gadis itu berkata. Dev sudah melihat bahwa itu adalah batu roh peri. Pada saat ini, Dev masih memiliki banyak batu roh peri ini di tubuhnya, yang semuanya diperoleh dari tas penyimpanan Rota. Tapi Dev tidak menyangka bahwa kota binatang buas ini juga memiliki batu roh peri semacam ini. Apakah kamu menemukan batu peri ini? Dev terus bertanya. Karya ini sangat bagus. Sekarang orang-orang mencari batu roh peri di seluruh pegunungan dan ladang. Pernahkah Anda melihat orang-orang ini memasuki kota? Kebanyakan dari mereka menjual batu roh peri. Ini risiko besar bagiku untuk menemukan batu roh peri yang begitu besar, tapi itu sepadan. Setelah menjual batu roh peri, saya dapat membantu saudara laki-laki saya agar dia tidak terlalu menderita di penjara. Gadis itu selesai berbicara, lalu menatap Dev dan bertanya, apa yang akan kamu jual? Oh, aku juga akan menjual batu roh peri, tapi ukurannya tidak sebesar milikmu.
Dev juga mengeluarkan batu roh peri dengan santai, tapi ukurannya jauh lebih kecil dari milik gadis itu. Milikmu juga tidak kecil. Saya tahu bahwa ada tempat di mana harga untuk menjual batu roh peri dengan harga yang tinggi. Ikuti aku. Ngomong-ngomong, aku belum tahu namamu, namaku Melanie Mo. Gadis itu dengan antusias berkata pada Dev. Nama saya Dev Chen. Dev tersenyum sedikit. Mereka berdua lalu berjalan bersama, karena mereka masih 100 mil jauhnya dari kota binatang, butuh beberapa saat untuk sampai ke sana. Tapi saat keduanya baru saja berjalan jauh, Dev sedikit mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi waspada. Karena tidak jauh di belakang mereka, beberapa aura menguncinya. Tapi Melanie sepertinya tidak memperhatikan apapun, dia masih berjalan ke depan sambil tersenyum, mengobrol dengan Dev sambil berjalan. Saudari, kamu mencuri batu roh peri putra sulung dan berani pergi ke kota binatang untuk menjualnya secara terang-terangan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Pada saat ini, beberapa sosok bergegas keluar dari belakang Dev dan Melanie, dan kemudian menghentikan Dev untuk melangkah sejauh ini. Ketika Melanie melihat orang-orang ini, dia tidak takut. Dia mencondongkan tubuh ke arah Dev, dan kemudian berkata, siapa yang mencuri batu roh peri dari putra tertua? Saya baru saja pergi ke kota binatang untuk menemui saudara laki-laki saya, jangan mencoba memfitnah saya. Aku akan pergi ke kota binatang bersama saudara Chen. Jika Anda mengganggu saudara Chen, Anda tidak akan bisa makan dan pergi. Semua orang ini memandang Dev, dan wajah mereka terlihat agak malu. Orang-orang ini semuanya berada di tingkat 5 atau 6 di alam kesengsaraan transendensi, dan mereka tidak berani tidak menghormati Dev, biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi. Tapi mereka di sini untuk mendapatkan kembali Natu Roh Peri, dan mereka tidak bisa membiarkan gadis itu pergi. Rekan Taois, kami dari Gestapo. Gadis itu mencuri batu roh peri putra sulung kami, jadi kami harus mengambilnya kembali. Saya juga berharap rekan Taois tidak ikut campur. Seorang biksu berjanggut melambaikan tangannya ke Dev dan berkata, kamu berbicara omong kosong, ini batu roh peri saya sendiri, bukan milik putra sulungmu. Saudara Chen, jangan dengarkan omong kosong mereka hanya melihat saya yang lemah dan ingin menggertak saya. Melanie meraih lengan baju Dev dan berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya. Entah kamu mencuri batu roh peri atau kamu mengambilnya, itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung melepas tangan Melanie. Gadis itu terkejut, dan beberapa orang di Gestapo mengelilinginya. Saudari, keluarkan batu roh peri, kami bisa menyelamatkan nyawamu. Biksu berjanggut itu berkata, kamu benar-benar bukan laki-laki, kamu tidak tahu bagaimana mengasihani dan menyayangi giok, aku sudah lama bersamamu. Melanie memelototi Dev dengan tajam, dan akhirnya dengan enggan mengeluarkan batu roh peri. Setelah pria berjanggut itu mengambil batu roh peri, dia melambaikan tangannya dan langsung mengendalikan gadis itu. Kamu, lepaskan aku, lepaskan aku. Aku telah mengembalikan batu peri itu padamu. Saya akan pergi ke kota binatang untuk menemui saudara laki-laki saya akan menemui saudara laki-laki saya. Melanie berjuang, tapi itu sia-sia. Dev memandang gadis kecil yang sedang berjuang itu, dan kemudian berjalan ke depan untuk menghalangi jalan para biksu. Rekan Taois, karena batu roh peri telah dikembalikan, maka beri aku wajah dan lepaskan dia. Dev berkata kepada biksu berjanggut itu. Biksu berjanggut itu menatap Dev, dan akhirnya melambaikan tangannya tanpa daya, melepaskan Melanie. Karena dalam menghadapi kekuatan mutlak, mereka harus menuruti kata-kata Dev. Setelah para biksu pergi, Melanie mulai menangis, dan hujan turun bersama dia yang menangis. Bersambung.